Seharian nyetir dari Golden Triangle Special Economic Zone, plus bermalam di salah satu SPBU, akhirnya pagi-pagi kita sampai di Boten. Boten adalah sebuah kota di provinsi Luang Namta, Laos, yang merupakan perbatasan atau border antara Laos dan China. Kami mau cek apakah kami sudah bisa masuk ke wilayah China. Buat yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Kami adalah Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang sedang road trip keliling Asia dengan Toyota Veloz dari Indonesia. Alvin dari China dan lagi mau mudik. Meskipun secara geografis Boten adalah bagian dari Laos, sebagian besar penduduk Boten Special Economic Zone berbahasa Mandarin, berdagang dengan mata uang China yaitu renminbi. Feel-nya sama sekali tidak seperti di Laos. Bangunan-bangunannya juga sama sekali nggak mirip Laos, justru feel-nya China banget. Begitu sampai, vibes-nya Boten Special Economic Zone ini kayak kota mati, sepi banget. Banyak bangunan tinggi, ada bangunan-bangunan hotel, kasino, gedung-gedung setengah jadi, tapi sepi-sepi aja. Jadi 20 tahunan yang lalu, tahun 2002, ada sebuah kasino besar yang dibangun di Boten. Kasino tersebut utamanya menarik gambler-gambler dari China, karena perjudian itu ilegal di China, kecuali di Macau. Tapi di tahun 2011, pemerintah China minta Laos untuk menutup kasino ini. Jadi setelah kasino tersebut ditutup, jadilah area ini sepi pengunjung, kayak abandoned city. 因为我开车，等一下我人出去了，车又出去了。那这边的海关他肯定不乐意，或者行，好，那回国的话呢，还要隔离吗？5+3，行，那好，请说，栋691 8122 827，我打这个就可以了是吧？行，好，谢谢，好，再见。第二个的话就是我们开车回去了嘛，那我们开车回去到中国那边，就我们是探亲，那我们直接按探亲的办就可以了是吧？就有个临时牌的吧应该。好，那您给一下电话我，或者给他转接一下他。0691 8811936。好，怎么称呼他呢？行，好，谢谢，好，再见。不是，我现在已经在摩丁口岸了，我就可以随时行，因为我现在假如要回去再做那个行，你稍等一下，请说。00856 71 252 640440。好，谢谢，就这个吗？好，谢谢。Ini bordernya guys, dan Alvin lagi nanya ke sana, ke petugas, apakah kita udah bisa lewat. Cuma yang jelas suasana agak mencekam karena banyak yang pakai APD gitu. Jadi tadi Alvin udah nelpon China side, katanya sekarang udah nggak perlu karantina di Laos lagi, jadi karantinanya di China aja. Tapi di Laos sendiri, karena ini perubahannya baru banget, masih banyak yang lagi karantina, dan mereka udah ada nomor antrian, mereka selesai karantina, bisa masuk ke China. Sehari itu cuma bisa 120 orang, dan sekarang hari ini udah full 120, di belakang mereka masih ada 300-an orang lagi. Jadi kalau kita mau ikut antrian, masih harus nunggu sekitar 3 harian ya. Ya, 3-4 hari kali. Kita meskipun udah nggak butuh di karantina, tapi tetap harus antri. Karena mereka udah duluan antri kan, gitu. Jadi karena di limit jumlah orang yang bisa masuk per harinya ke China. Sekarang kami mencari polisi dari China side dulu. Karena kadang-kadang kita tanya
agent, mereka mungkin mau butuh uang atau apa lain ya. Mungkin informasi mereka bukan sangat kita yang butuh. Nah, kalau kita cari polisi dari China originally, kita bisa dapat informasi directly. Saya mau tanya nama list, mau tanya kenapa kita ditahan di Laos, sama bagaimana mobil kita masuk ke China. Bisa masuk China enggak? Ya, nanti ya. Lihat kondisi dulu. Nanti 3 km. ya 2 to 3 km. km? Hah? 2 to 3 km. Nggak ada apa-apa loh. Ya jalan dulu, masih ada road kan. Mungkin dia Tapi cuma ada bangunan tuh di sini. Di sana tuh langsung si train station. ya cabinet very easy sayang. Bukan di sini, masih lurus. Baru hari pertama sampai sini aku udah mulai frustrated karena segala sesuatunya serba nggak jelas di sini. Orang-orang ditanya jawabannya ngambang-ngambang semua. Aku mau nanya langsung sama petugasnya, mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Gila juga bisa kerja di border tapi nggak bisa bahasa Inggris. Alvin yang nanya, udah lama ngobrolnya. Pas aku tanya bisa lewat kapan, bisa masuk list nama apa enggak, jawabannya masih nggak jelas juga. Wah, jiwa kolerik meronta-ronta kan butuh kejelasan. Sekarang kita menuju ke tempat karantina. Jauh banget. In the middle of nowhere. Mana jalanannya off-road. Sekarang kita balik ke alasan utama kita ke border ini. Jadi ceritanya kami mau masuk ke wilayah China. Karena Alvin sudah 4 tahun gak bisa pulang gara-gara pandemi. Sebenarnya bukan gak boleh masuk. Selama pandemi itu, aku pun bikin visa juga terbit visanya. Tapi harga tiket pesawatnya one way 100 juta seorang. Jadi meskipun judulnya boleh, tapi kan modar. Tiketnya semahal itu cuma buat terbang 5 jam. Sampai visa aku expired dan sekarang bikin baru lagi deh. Nah tadi Alvin sempat telepon ke China, ke aparat terkait mengenai apakah sudah bisa masuk lewat jalur darat tanpa perlu karantina lagi di Laos. Karena sebelumnya kami dengar ada ketentuan karantina dulu 5 hari di Laos sebelum bisa masuk ke China. Nanti masuk China karantina lagi. Nah ternyata via telepon tadi sudah oke, udah nggak perlu lagi karantina. Petugasnya juga katanya sudah kasih instruksi ke border sini kalau sudah tidak perlu karantina lagi. Tapi begitu kami sampai di border, petugas border bilang nggak tahu ada update seperti itu. Belum ada pengumuman dari atasannya katanya. Masa mereka arrange office-nya begini jauh sih? Ya, nggak tahu saya. Dia bilang kayak ada the place like tadi yang ada construction office very low like cabinet, terus ada kabinet kecil. Itu alasannya kami memutuskan untuk nunggu di Boten. Ngapain kan masuk karantina 5 hari, padahal clearly China side bilang udah nggak perlu. By the way, karantinanya per orang kena 300 renminbi atau 600 ribuan rupiah per hari. Jadi kalau berdua selama 5 hari, karantinanya aja habis 6 jutaan rupiah. Belum biaya lain-lain, tes PCR lah, kebutuhan sehari-hari lah, laundry lah. Jadi tempat karantinanya itu katanya kayak kabinet-kabinet atau kayak bedeng-bedeng gitu dari seng. Cuma lokasinya ini bener-bener jauh, bener-bener waduh gila lewatin off-road sampai aku juga nggak tega sama si Hoki. Ntar kita karantina kagak, mobil rusak iya.
polis nggak akan ada makanan akan kirim sampai sana. Mereka on purpose. Mana kabinnya di pasar? Aku turun cek dulu ya. Ampun, ada dogi. Ini sebenarnya kita udah deket ke tempat karantinanya, cuma nggak kelihatan. Dan tadinya Alvin mau turun nanya, tapi dia takut ada dogi, jadinya nggak jadi. Dan aku juga males nerusin jalannya karena tambah ke dalam tambah rusak. Jadi akhirnya kita mutusin untuk balik lagi ke area border dan nggak terusin nyariin tempat karantina. Nggak apa-apa sayangku, aku bisa report to the government. Aku ada video dia mau bilang apa. Aku langsung report dulu. Saya nggak bisa jalan ini, rusak. Kelly bisa nggak? Baru 2 bulan udah distortion nanti. Ini bukan. Enggak, harusnya enggak. Tadi lihat itu udah satu lain kan? Sayang, ini mau kemana? Ke kanan. Kalau nggak mau ya kita balik jalan-jalan, tunggu dia cancel the name dulu dan name list dulu. Dia orang itu juga bilang 2-3 hari kita jalan-jalan aja. Kenapa harus tinggal di sana 5 hari? Nanti udah 2-3 hari kita nggak jelas di sini, dia masih bilang lagi, oh lo belum daftarin nama sih kemarin. Oke, sekarang kamu mau aku bikin apa? Ya make clear dulu lah, kapan kita bisa lewat. Dia bilang jelas 3 days di sini dan 2 days in hotel di sana. Terus make sure kita masuk di list nama dong. Aku udah bilang Q. Aku udah tanya. Aduh, jalanannya. Itu ada jalan bagus di kanan, ngapain sih mereka pada lewat sini? Mungkin nggak kasih. Oh, takut rusakin. Kerjain nih bener-bener nih. Ya tunggu. Aku sampai sana di depan dia. Aku panggil China Sai. Sapa? Nggak bisa saya. Untung yang kolerik cuma 1. Alvin panjang sabar banget, stok sabarnya level dewa. Nah, sini bisa naik. Oke, sekarang jadi kita keputusannya kita balik lagi ke area border dan kita menunggu di sana. Kita lihat-lihat aja, kita explore ada apaan aja di Boten Special Economic Zone.
Jadi, Boten Special Economic Zone saat ini sedang direnovasi menjadi pusat perkotaan dan pariwisata, guys, serta pusat perdagangan dan logistik. Renovasinya kalem-kalem sih, bukan yang masif gitu. Lah, ngapain kok udah sepi gini masih dibangun? Jadi, setelah kasino ditutup, belakangan ada wacana One Belt, One Road, yang intinya Boten diprediksi bakalan rame lagi, tapi bukan karena kasino, melainkan karena ada jalur kereta ekspres yang menghubungkan Kunming di China sampai Vientiane, ibu kotanya Laos. Bahkan rencananya juga rel kereta ini akan terhubung juga ke Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan ke Indonesia. By the way, apa sih One Belt, One Road atau OBOR? Ini adalah inti dari kebijakan luar negeri pemimpin Tiongkok, yaitu Xi Jinping, untuk menghubungkan jalur darat untuk transportasi mobil maupun kereta api melalui Asia Tengah yang terkurung daratan di sepanjang Silk Road. Rute perdagangan bersejarah juga bukan hanya darat tapi juga maritim, melalui jalur laut Indo-Pasifik melalui Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Jadi sejak tahun 2013, China mengacu pada strategi pembangunan infrastruktur global ini, bahkan dana pinjaman yang digelontorkan ke negara-negara lain pretty much harus inline dengan One Belt, One Road. Ini bukan hanya bicara Asia ya, tapi melibatkan hampir 150 negara dan organisasi internasional. Merinding ya, bisa punya strategi sejauh itu, dan gak heran kalau nantinya peran kepemimpinan Cina bisa jauh lebih besar lagi secara global. Moding. Kayak di China already. Oke. Cincai, 炒菜心. Ini kentang. Ini 2 orang makan segini? Iya. 2 orang? 2 orang, ini buat 2 orang. Ini aku rasa 4 orang di Jakarta masih kelebihan ini. 4 orang masih lebihan. 4 orang masih kelebihan ini. Chinese person. Ini nih ya, ini buat di wedding yang buat dibagi 10 orang. 可以吗? Iya, yang satu meja 10 orang, nah sayurnya segede Ini gini. nasi buat berapa orang? Ini juga 10 orang. Aduh, panasan orang Indo malas jalan, nggak makan banyak. Sembarangan. Yuk, makan. Jadi guys, meskipun Alvin udah nelpon ke pihak yang China, terus katanya udah nggak butuh karantina lagi di sini di Laos, tapi kan orang-orang Laosnya masih belum mau ngelepas kita. Dengan alasan mereka belum dapat informasinya, belum dapat notisnya. Jadi kita bakalan nungguin kemungkinan besok lah ya, harusnya udah ada notis. Memang ini perubahan yang kelihatannya baru sih, baru banget. Cuma daerah sini, ini daerah yang sama sekali nggak aman. Jadi ini termasuk special economic zone gitu. Jadi tadi kita makan, bayarnya juga pakai renminbi, pakai uang China, bukan pakai uang Laos. Meskipun secara wilayah sebenarnya ini masih masuk wilayahnya Laos. Terus kemarin dalam 1 hari kemarin itu ada 2 mobil yang hilang. Dan selagi Alvin nanya sana nanya sini, aku nungguin di mobil. Cuma mungkin orang nggak lihat dari luar. Mobil ini velos doang. Mobil ini tuh udah dikiter-kiterin, diintip-intip, dilihat-lihat sama berapa orang. Jadi kelihatan ada orang-orang cowok-cowok gitu, muda-muda yang aku nggak mau berprasangka negatif, nggak mau bilang mata maling, tapi yang kalau ngelihat tuh kayak yang matanya agresif gitu. Jadi nggak dibilang normal nggak sih, nggak normal. Jadi agak ngeri juga untuk ninggalin mobil di sini. Bayangin aja dalam sehari ada 2 mobil bisa hilang. Terus tadi Alvin diajak ngomong juga, ini mobil mana, kasih dia aja. Kayaknya dia punya channel gitu untuk jualin ke dalam Laos gitu. Cuma aduh, ini kita jadi agak ngeri-ngeri sedep juga. Cuma mau nggak mau kita nungguin sampai besok guys. Ada notis dari pihak China-nya ke yang jaga di sini. Agak aneh juga ya, masa yang jaga bilang belum update sih. Padahal hari gini kan segala-gala online. Well anyway, daripada kita memaksakan diri, tadi aku bilang bisa nggak kita masuk list aja, antri deh, yang ke berapa ratus juga nggak apa-apa, yang penting nama kita diantriin dulu. Ternyata katanya percuma diantriin kalau kita tidak masuk ke hotel karantinanya. Jadi kalau kita udah daftarin nama kita, ya hari ini kita langsung harus masuk ke hotel karantina untuk dikarantina gitu, padahal udah nggak perlu. Jadi kelihatannya karantina ini juga bisa jadi sebagai source of income for some people ya. Jadi meskipun tidak perlu juga jadinya ada-adain gitu loh.
Berhubung kita ngelewatin jalanan yang berdebu terus selama di Laos, ini para subscriber juga udah kasih komen-komen bersihin saringan udara. Oke, siap. Terima kasih. Kita sebenarnya bukan orang-orang yang ngerti mobil, tapi terima kasih untuk para subscriber. Juga ada komunitas grup Veloz di WhatsApp yang ngasih tahu, oh gini loh cara ngebersihin filter udara. Akhirnya sekarang kita coba yuk bersihin. Sudahlah. Oke.对，所以的话，可能一般他们这里要隔多久才能收到那边的通知啊？就是摩丁口岸这边还没收到我们国内那边的通知。对，我现在在摩丁口岸这里嘛，然后我刚才在摩丁口岸那里问了报名登记处的那个工作人员。他说这边还没有收到来自国内的通知，说还没有收到国内通知，说现在已经取消了这一边的这个登记了，就是说要隔离，要登记这个通知。所以的话，我想问一下，一般像在国内那边的话，要的通知来到这边到摩丁这里的话，一般要多久？这样子的是吧？对，我明白，就是他们应该也是经过国内那边的通知的嘛，他们通过国内通知再来操作了嘛，可能。关键是行，对，我明白。现在呢，他说明天会有通知，所以我想等明天看一下通知情况怎么样，我再做决定怎么回去。对，我知道。然后我们的车子还是要继续的，是吧？对，我这个我想应该也是，所以的话我也有信心等嘛，并且国内已经开放这点，我们也很放心嘛。对了，我还想问，就我们的车子啊，刚才我问了车管所那里，就我们从印尼到马来西亚到泰国到老挝，然后再想回国，这一路的手续呢，其实我们都是在一个叫 ATA 单程册上面的。其中泰国的海关还有这个老挝的海关，他们不知道怎么填，是我们教他们怎么填的。其实，但国内那边的情况好像也是差不多，没有填过这种的单证，所以的话，我不知道我回国内那边办这个时候会不会有什么事情。对，那因为这个所以的话，我现在我也不确定，因为在国内车管所那里他也不确定这个问题，搞得我现在也怕，因为我们用的 ATA 单政策它有一个问题啊，就我们比如说我们从摩丁这个海关出来嘛，我们用 ATA 单政策是不能够从摩丁这个海关回去的。对，海关那里希望吧，反正我到回去的时候我希望吧，反正我回去了到时候再办。不过谢谢你啊，告诉我这个消息行，好的，那实在不行我再等1-2天也没问题，我在这里逛逛也没问题的。好，谢谢了，好，再见。Okay, good news. They are retrieving the people back, so maybe very soon they will retrieve all. We will not quarantine di sini. Semoga besok. Hopefully tomorrow. Tonight we look for somewhere first. Oke. Kita akhirnya check in, guys. Karena orang yang di border sini mau kibulin kita, katanya masih karantina. Padahal yang di China semua kita telepon udah lebih dari 5 yang Alvin telepon katanya nggak usah.
Jadi oke, kita check in, tunggu sampai besok mereka terima notisnya yang resmi. Harusnya kalau diterima notis resmi mereka nggak bisa bilang nggak tahu lagi ya. Oke, sekarang mari kita cuci dulu sisa-sisa off-road dari Laos. Suina? Udah dinyalain belum? Ada yang kelipet kali. Yolah. Ayah. Sana. Ada, cuma kayaknya nggak kuat naik dia airnya. Nggak kuat naik. Debitnya terlalu kecil. Tunggu. Taruh di ember paling. Dia mainnya di bawah tuh, kalau ke atas mati. Gila ya. Ini dustnya. Nggak hujan loh. Ini cuma debu doang. Gimana kalau hujan? Ini aku udah keluarin sponge. Ember. Gayung. Ayah. Sayang mobil ya. Sayang dong. Di sini cuci mahal sih, cuci mobil. Tadi lihat 50 kuai. Mahal kan? 50 kira-kira 100.000. Iya. Belum tentu juga cucinya bersih. Iya. Suara kalau banget ya. Ada. Oke, aku bantu ya. Untuk pertama kalinya selama kita pakai si hoki, kita pasangin dia kunci stang guys. Ini udah mentok nih ke kaca. Karena daerah sini really unsafe. Jadi kita masuk hotel supaya lebih aman juga karena mereka punya tempat parkir private. Terus kita juga jadinya bisa ngapain? Ngecharge semua baterai habis ya. Iya. Portable battery habis, semua power bank juga habis. Tadi baru ngisi dikit. Iya. Oke, mari kita berbenah. Yuk. Lumayan kan si hoki udah mulai kinclong dikit. Cuma ini kita kena aspal nih di pinggir-pinggir, jadi agak susah cucinya. Ada yang tahu nggak gimana cara ngilanginnya nih? Kelihatan nggak? Nah, nih. Jadi kemarin ada jalanan yang baru diaspal, kita lewatin. Aku udah pelan-pelan banget, tapi tetap aja ada yang loncat-loncat ke pintu nih. Jadi kayak gini, jadi bermotif gini. Keren sih motifnya. Bukan cuma di sini, di belakang juga. Di belakang itu somehow ya, Veloz tuh belakangnya gampang kotor nggak sih? Ada yang berasa nggak sih? Jadi kalau hujan, ini nih cepet banget kotor. Kaca belakang. Inilah sebelakang-belakang ini. Kayak gampang banget kotor gitu loh. Baru hujan dikit udah kayak abis ngelewatin medan off-road. Nah ini juga kena nih, aspal-aspal nih. Gitu. Moga-moga bisa hilang ya. Ini kamar kita guys, 80 renminbi, 170 ribu lah ya. Oke, kamarnya 2 bednya lumayan lega-lega. Dan mobil kita bisa lihat dari sini. Ada AC-nya. Ada meja kerjanya. Nah, kenapa semua laci dibuka-bukain nih? Nggak paham juga semuanya dibukain. TV ada,
tapi TV Laos. Wih, kettle sampai 2. Ada slipper juga di bawah. Ini kamar mandinya. Oke sih, lumayan bersih kok. Gantungan handuknya panjang ya. Ada shower, ada air panas. Air panas, air dingin. Oke, not bad. Hari kedua kita di border, guys. Kita mau makan dulu. Biar nanti moodnya udah happy pada saat ke border lagi untuk nanyain. Moga-moga mereka udah update ya sama keputusan dari China kalau udah nggak perlu lagi karantina di sini di Laos. Mari kita makan dulu. Yuk, makan. So hari ini kita ke border, guys. Udah nggak ada yang ngecek-ngecek antrian itu karena hari ini udah selesai. Mereka udah jalan 100 orang ya? Ya, 100 orang. 100 orang. Terus? Tapi mereka tetap ada itu list. Mungkin semoga besok nggak ada list lagi. Kita bisa lewat. Terus mobil Laos itu nggak boleh jalan ke Cina. Mobil Laos ya? Ya, dia very jelas. Tapi mobil ini ditanya, dia jawabnya nggak tahu. Ya. Maksud itu kita bisa keluar dari sini, Alice. Oh, oke. Terus yang mungkin akan menjadi frustrating buat overlander Indonesia, petugas yang jaga di border Laos ke China ini betul-betul zero English. Sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris. Mereka ngerti bahasa Mandarin. Jadi tadi Alvin yang tanya, dari kemarin juga Alvin yang nanya-nanya sih. Kalau Inggrisnya, aku juga nggak ngerti kenapa bisa kerja di border, tapi bahasa Inggrisnya even minimum English juga nggak bisa sama sekali. Ini pemandangan di border, guys. Orang-orang lalu lalang tuh pada pakai APD lengkap gitu. Di hari kedua ini kita lagi-lagi menuju ke tempat karantina supaya mendapatkan informasi yang lebih jelas. Selamat pagi guys, hari ini tanggal 25 Desember, ini adalah hari ketiga kita di border. Sekarang jam 7 pagi, kita udah pagi-pagi nungguin di border. Jadi ceritanya hari pertama kita kesini, informasinya mereka tuh belum update kalau di Laosnya tidak butuh lagi karantina. Nanti karantinanya pada saat kita udah nyebrang ke China aja, yang 5+3. Nah, jadi mereka masih punya list maksimal 120 orang aja yang bisa lewatin border dalam satu hari. Jadi di hari pertama, karena mereka bilang belum update, akhirnya kita nunggu. Kita nginep di border, kita nunggu. Di hari kedua kita balik lagi datang. Mereka bilang mereka sudah update, tapi update-nya itu adalah karantina di Laosnya bukan lagi 5 hari, tapi jadi 3 hari. Tapi itu hanya untuk Chinese. Dan tempat karantinanya itu nggak bisa juga buat foreigner, jadi hanya untuk mengkarantina orang-orang berkewarganegaraan China. Itu hari kedua kemarin ya. Terus tapi di hari kedua juga kita cross check sana sini masih belum terlalu jelas ya sayang. Nggak ada orang jelas. Nggak ada orang yang tahu sebenarnya aturannya tuh gimana. Jadi kayak mereka lempar-lemparan, kita disuruh ke tempat karantina, disuruh ke polisi, disuruh ke
Wah, pokoknya mereka lempar-lemparan, kita pergilah ke beberapa tempat nanya, tidak ada yang tahu update-nya, aturannya seperti apa. So, karena kemarin mereka update sampai Alvinnya sebagai kewarganegaraan China harus karantina, akhirnya kita nunggu lagi. Nunggu 1 hari lagi, dan ini sekarang hari ketiga. Hari ketiga kita pengen cek sekarang aturannya bagaimana, terus apakah memungkinkan kita untuk lewat, karena sebenarnya mereka tidak punya alasan untuk menahan aku dan mobil ya. Ya, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Aku punya visa China, jadi kalau nggak boleh keluar tuh kenapa alasannya? Kan mereka bilang, kita mah mau kasih aja, Laos mah nggak ada masalah, mau keluar aja, tapi lo bisa diterima nggak di China gitu kan, mereka bilangnya gitu. Dari kemarin sebenarnya aku udah nunjukin I have valid Chinese visa, dan ini baru gitu, jadi no reason mereka bilang aku nggak bisa masuk China. Mobil juga dokumen lengkap, karnet lengkap, semua mau minta apa juga lengkap gitu, STNK ada, BPKB ada, semuanya lengkap, bukan mobil curian, bukan apa gitu ya. Nah sekarang PR-nya tinggal untuk Alvinnya, mereka maunya kayak apa. Nah di sini nih, di kota mati ini kita hari-hari ngelihat orang-orang ngiter-ngiter pakai baju kayak gitu tuh, pakai APD. Jadinya kondisinya agak-agak menegangkan sih. Entah kenapa ini orang-orang tiba-tiba ngerumunin mobil. Aduh, border yang aneh. Jadi guys, kita di sini udah nungguin dari jam 7 pagi. Woi, jangan murung begitu. Udah dari jam 7 pagi sampai jam 9, tapi ternyata polisi China-nya belum datang juga. Jadi kemarin itu kita disaranin sama petugas imigrasi Laosnya. Katanya dia juga nggak ngerti lah, ini gimana, lo tanya aja langsung sama polisi China-nya. Nanti polisi China-nya besok pagi juga datang kok di sini gitu, antara jam 7, jam 8 atau jam 9. Jadi kita tungguin dari pagi, dari jam 7, sekarang udah jam 9 lewat. Dia belum nongol-nongol. Nah, terus tadi Alvin sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu petugas berseragam yang kayaknya juga bukan polisi sih ya. Bukan. Nah, terus menurut si petugas itu, gimana sayang? Foreigners nggak usah karantin, langsung keluar. Aku bisa langsung masuk ke China, aku bisa langsung keluar dari sini. Tapi aku karantin di Laos dulu, nanti baru bisa masuk waiting list ke masuk China. Nanti karantin di China lagi. Oke, jadi khusus Alvin as a Chinese citizen dia butuh karantina lagi di sini. Nanti begitu masuk China, karantina lagi di China. Kamu juga butuh karantina? Ya, nanti yang di China aku juga butuh karantina. Sampai dengar-dengar tanggal 3 Januari ya. 3 Januari udah nggak butuh karantina lagi. Jadi kita pikir-pikir sekarang 25 Desember. Kalau 8 hari berarti 1 Januari kan? Keluar karantina 1 Januari. Kalaupun hari ini kita maksa nih. 1 Januari baru keluar karantina. Kenapa kita nggak masuknya tanggal 3 Januari aja, nggak butuh karantina kan? Kita bisa have fun di sini di Laos. Nah, cuma problemnya Laos itu aku sebenarnya nggak suka untuk jalan-jalan pakai mobil. Kenapa? Karena jalanannya off-road sekali. Kemarin kita lewat, ya nggak enak. Parah. Jalanannya debu, parah banget. Terus bensinnya juga nggak bagus kualitasnya. Jadi kita ngisi bensin jalan tuh kayak endut-endut gitu. Nah, selama di Malaysia, di Indonesia, di Thailand kita tidak pernah merasakan velos gitu, nggak ada tenaga gitu.
Nah, jadi kemungkinan besar karena bensin. Karena di sini juga nggak ada keterangan bensinnya kualitas oktan berapa, nggak ada RON 95, 97 gitu, nggak ada. Cuma pokoknya bensin sama solar, lo pilih itu yang mana gitu. Jadi tadinya idea aku adalah di sini kan ada express train. Iya. Aku pikir udahlah kita explore pakai kereta aja, kita backpacking aja, mobil tinggal di sini, titip di hotel. Terus kita bisa ke Luang Prabang, kita bisa ke Vientiane, bisa ke pokoknya keliling-keliling Laos sampai tanggal 3 Januari. 3 Januari baru kita balik ke border lagi, jemput mobil, baru kita cus ke sana, tidak perlu lagi karantina. Tetapi good idea. In ideal situation it's a good idea, right? Yeah. But the problem is this area is not safe. Not feeling safe. Not feeling safe. It's Not not safe. Yeah. The guy said, the officer said they lost 2 cars in a day. Ada dua mobil hilang dalam sehari gitu loh. Tadinya aku pikir Mayo logik lah ya, nggak ada logik kalau mobil bisa hilang di sini karena mau dibawa kemana? Ke border China nggak bakalan bisa tembus, masa border Laos bisa masuk ke Laos gitu? Kan namanya juga mobil curian, nggak ada dokumen dong harusnya. Tadinya aku pikir begitu, tapi well it happened, di sini mobil hilang. Gitu dan udah nyucu kemana? nggak tahu disetirnya kemana ya nggak tahu juga. Cuma kenyataannya mobil bisa hilang gitu di sini di very small city, not city. Ini kayak special zone kecil banget kompleksnya ini dan abandoned gini. Jadi bangunan-bangunan banyak yang setengah jadi nggak diterusin gitu. Jadi Alvin tidak merasa aman untuk mobil dititip di hotel, kita aja jalan-jalan seminggu lebih. Katanya, nanti kalau ternyata hilang, emangnya dia mau ganti? Iya juga ya, make sense juga. Lepas satu ban juga bisa sih, orang nggak bisa mikir lu. Lepas satu ban aja. Kita lepasin satu ban, terus nanti barang kosong semua. Ya, kosong titik di kamar aja. Oh gitu ya. Jadi, actually serba salah sih. Nah, kelihatannya Alvin masih mau ngotot nungguin sampai jam 10, kita tungguin 1 jam lagi sampai ada petugas datang atau enggak. Cuma kalau aku ngerasanya daripada kita luntang-lantung di sini, nggak ada apa-apa beneran, ini kota mati. Lihat deh bangunan-bangunan setengah jadi semua, bahkan toko-toko yang tadinya ada namanya toko jualan apa, sekarang in reality nggak jualan itu lagi. Bisnisnya udah berubah semua kan. Iya. Gitu. So aku sih kelihatannya preferensinya lebih ke kita balik ke Laos, kita explore Laos. Boleh. Waktunya udah kayak gitu, kalau masih karantin 8 hari, almost January 3rd, tunggu aja. Iya, cuma beda 2 hari dan kita kesana mau ngapain? Cuma di karantina doang, buang-buang duit tapi nggak bisa have fun. Aku bisa baca buku sih, tapi 8 hari terlalu panjang long ya. period of time guys. Kita pernah karantina 10 hari. Balik dari Turki kan, it's really boring. Oke, so kita bakalan ikutin Alvin, turutin dulu maunya orang yang lagi bersedih ini karena dia harus karantina. Kita akan tungguin sampai polisinya datang atau sampai jam 10-an lah. Nih guys, kayak gini nih lokasinya nih, border. Kan banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai gini, nggak dikelarin. Sayang banget gak sih, itu keren-keren pada ditinggal aja gitu. Tuh, semuanya gini. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kita sih nggak tragis-tragis amat guys. Baru hari ketiga kan stranded di sini. Kebayang nggak sih yang punya toko-toko di sana, orang-orang China atau orang Laos yang married sama orang China. Mereka tuh mau pulang cuma 1-2 kilometer jalan kaki ke seberang border sana. Gak bisa, gak boleh lewat. Udah mau 4 tahun. Kita masih untung. Kita baru 3 hari. Kita 300 kilo, 400 kilo, nggak bisa balik, susah anggap mereka. Iya. 1 kilo, 2 kilo nggak bisa balik. Mereka tuh ada yang rumahnya di seberang, udah nggak bisa pulang bertahun-tahun. Dan jaraknya kayak cuma 1 kilometer, 2 kilometer jalan kaki juga nyampe, tapi nggak dibolehin lewat. Itu kan lebih nyesek lagi. Kebayang nggak yang pasangan-pasangan yang lagi usaha di sini, terus mau pulang nggak bisa, terus kepisah bertahun-tahun. Karena udah tinggi mungkin.
mending anak udah tinggi. Nah di sini kita ngelihat banyak balita-balita Anak baru ya. nih. Kita nggak tahu what happened ya. Tapi aku kemarin pada saat makan di resto, aku bilang sama Alvin, lihat deh orang-orang lewat tuh bawa anak 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun. What is actually happening here? Ini anak-anak gimana ceritanya nih? Anak pandemi atau apa nih? Aduh, jadi spekulatif. Guys, datang satu batch nih. Mau ke Chinese police-nya. Polisinya udah datang belum? Nggak tahu siapa polisi. Aku nanti ke sana tanya ya. Tunggu mereka tim dulu. Oke. Mungkin masih sibuk. Oke. Alvin lagi cari-cari informasi, semoga aja dapat titik cerah ya. Temayang? Udah jelas semua. Apa yang jelas? First, kamu can go through, tapi harus ikut aku. Karena kita ada Chinese marriage book. So kamu bisa quarantine with me di sini masuk. Bukan bisa langsung masuk, tapi tetap butuh quarantine. Nggak tahu masalah di mana ya, tapi dia tanya kita ada marriage book, Chinese marriage book nggak? Kita ada. Oke. Yeah. Pakai foto udah bisa, nggak harus original dokumen. This first thing, kamu sama aku bisa masuk, tapi quarantine di sini 3 hari. First thing. Second thing, mobil kita karena kita semua lengkap, no problem. Masuk. Woo, high five. Masalah di mana? Yeah. Kita tengah yang orang bilang ini susah itu susah, sebenarnya bukan gitu, karena mungkin mereka ada mobil mereka nggak betul, ada masalah sini, mungkin nggak legal, mungkin apa-apa. Kalau yang my seniors overlander dari Indonesia, aku rasa mereka mobil nggak ada masalah sih, mobil lengkap semua dokumennya, cuma mungkin permasalahannya di bahasa. Ada laws, ada tanya salah orang. Iya. Tidak langsung to the point. Ya, mungkin tidak bertanya langsung kepada polisinya ya, kendala bahasa sih. Iya. Dan informasi ini kan bukan sesuatu yang umum dicari orang. Jadi mungkin dari Chinese police juga nggak ada website yang clearly state harus gimana-gimana kan ya. Enggak. Susah cari informasinya, jadi nanya agent ya udah. Jadilah customer, jadi klien, jadi duit. Tapi kita lebih tenang, mobil kita bisa masuk. Oke, hanhao. Tanpa masalah. Hanhao. That Sekarang thing. ada masalah nih. Hah? Masalah apa? Masalahnya kamu harus dikarantina. Kayaknya kamu juga butuh. Hah? Kamu juga butuh. Oke. Ya. Ini 1, 2, 3. Ya, 2 things udah jelas. Tenang, mobil bisa masuk. Yep. Nah, kita lengkap. Tapi dia bilang mobil kita baru nggak? Baru. Ya baru. Sekarang aku balik tanya dia lagi. Kita beli di Indo Oktober kan? Oktober. Yeah. Oke. It's still very new, baru 8,000 km. Oke. Aku tanya dulu karena dia bilang kalau sangat baru dia cuma kasih di beberapa tempat jalan aja. It's not like super new. It's 8,000 km already. Ya, aku tanya dulu ya. Okay, make sure. Okay. How? Buat mobil udah jelas. No matter kita berapa baru, karena kita semua lengkap. Ya. Dan kita beli di Oktober, dan udah 8.000 kilo, lebih gampang Okay. masuk, lebih gampang. Dan there is 2 sisi, one sisi is masuk border. Yeah. First thing. Setelah masuk border, baru bisa apply the plat China, temporary plat. Itu another thing, not related. Oke, masuknya bisa, tapi apply plat nomor Cina-nya another thing. Oke. Ya, kalau mau keliling di China, need to apply the plat kan? Ya. Tapi itu good news sih. Kalau mobil kita udah masuk ke sana, udah pasti aman. Aku very sure. Oke. Kalau tinggal di sini, I'm not so sure. Dia suggest kita bisa tinggal di hotel
kita tidur karena mereka juga pinjam mobil dari sana. Sudah aman di sana dia bilang. Oke. Terus sekarang menurut kamu kita masuk karantina di sini atau kita jalan-jalan di Laos? Yang polisi ini juga nggak tahu apa tengah karantina di sini. Dia tidak bilang. That's not their things. Oh, oke, beda divisi ya? Ya, karena mereka belongs to Chinese side. Oke. Cuma pandu aja. Yang lain urus di sini beda. Mereka nggak ikut campur. Nggak ikut campur. Kalau mereka ikut campur mungkin itu illegal. Tapi sekarang dua-dua legal. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dua-dua legal, apanya ini yang dua-dua legal maksudnya? Maksudku, they don't play the law. Dua-dua nggak play the law. They doing their own things only. Oke. Sekarang aku mau tanya Immigration. Immigration of the list Oke. first. Oke. Karena kalau udah nggak ada 120 every day, kita udah bisa lewat sekarang. Karena tadi, Even though without quarantine. ya, karena polisi tadi udah bilang di China side pasti ada 8 days. Oke. Mungkin sampai mid January. Mid January. Dan if mid January nggak usah main di Laos deh. Kita langsung masuk aja kalau sampai mid January. Aku pikir kalau tanggal 3 Januari udah nggak ada karantina dan kita main dulu. Ya. Sekarang aku ke sana tanya dulu Oke, kalau bisa oke. langsung masuk, langsung lewat, kita langsung lewat aja. Oke. Ya. Good luck. Kulak. Aku tanya dulu. Hah? Sayang? Masih ada waiting list di sana. Hmm. Mungkin itu waiting list buat those udah quarantine. Mereka harus keluar those people first. Ya, karena dari polisi dia nggak bilang di sini ada quarantine kan. Mereka juga nggak ikut campur kan. Dan hari ini Sunday, Minggu, yang buat registration of the quarantine not work today. Yeah. So menurutku kita tunggu besok lihat dan tanya orang itu dulu. Oke. Ya, Jadi hari ini kita di sini lagi. lanjut aja satu hari. Oke. Oke. Yang gampang bosan itu aku. Kalau- Alvin ini sabar banget. Ya udah, yang penting kita makan enak dulu deh. Yuk. Iya, biar seneng. Toko sama. Kayaknya pak. Bagus kan? Enak makanan dia. Ya. Yuk. Satu tips guys, kalau memang harus agak berlama-lama di border, kita harus parkir mobil itu di tempat yang kita bisa lihat banget. Jadi aku selalu cari parkir yang benar-benar selalu kita bisa lihat. Jadi jangan yang kehalangan. Kalau ada yang ngalangin, kemarin ada yang tiba-tiba ngalangin, itu aku langsung pindahin mobilnya ke tempat yang visibility-nya jelas. Wah, sayurnya ganti lagi. Sayur apa ini? Tomiao. Wan tomiao. Aku nggak tahu itu terjemahannya apa sayurnya. Ini resto ini lumayan rame loh guys, dan dia ada bakminya juga, macam-macam makanannya. Saking enaknya, kita sampai nggak tertarik untuk nyobain resto yang lain. Jadi 3 hari di sini terus. Aku udah keliling Hah? paling ramai sini. Oh ini paling rame. Oh ya udah, Aku good keliling choice lah. semua. So we are lucky from the first day kita udah langsung ke sini. Ya. Yuk makan yuk. Yuk. Wah, mobil-mobil di sini ya. Perjuangan melewati jalan penuh debu. Kita sih udah cuci kemarin. Tapi tetap aja, sebentar aja ditinggal tuh udah debuan lagi tuh. Nah, habis dicuci nih. Baru habis kita puji-puji tuh resto yang tadi. Tapi ternyata dia naikin harganya lumayan keterlaluan sih guys. Jadi sayur itu dinaikin 3 kali lipat gitu harganya dari hari pertama kita makan di situ. Jadinya kita sekarang explore tempat lain deh. Jadi nyobain tempat lain. Nemu lagi tempat makan yang enak. Siang bu siang. Kan siang. Nyam 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 nyam. Punya aku kembang tahu sama daging. Punya kamu apa ini? Usus Usus. sama pickle. Oh, ada acarnya. Menarik, menarik. Porsinya segede gini. Lagi apa nih? Mencari arah angin. Dapat belum?
Sekarang lagi nggak ada angin nih. Kasihan. Sedikit. Tapi kayaknya arahnya ke sana. Oke. Tuh Salah. kan, agak miring ya kertasnya. Agak maju bawahnya. Oke, berarti anginnya arahnya ke sana. Kita salah arah parkirnya. Oke, ganti aja. Lihat. Orang tuh udah mantau mobil kita kayak apaan. Diskusi nih mereka. Berapa duit nih? Tuh. Kita akhirnya bobo di mobil guys. Kita nggak terusin di hotel karena udara juga lumayan adem. Tapi ternyata karaoke sampai tengah malam. Casanghao. Hari kelima kita di border, gila. Udah 5 hari. Hari ini kata Alvin law-nya udah keluar. China itu bebas kuarantin dari tanggal 8 Januari. Gila, kabutnya tebal banget. Buset. Aduh, pintunya berat. Hang on. Kita buka pintu pakai tangan yang betul. Nah. Beuh. Kabutnya. Dingin cuy, dingin. Tapi nggak apa-apa, buka dulu pintunya. Biar kondensasinya mulai hilang. Ini tinggal separuh sih. Tadi penuh. Itu polisi bukan sih yang baju hitam? Ngiter-ngiter. Bagaimana, kita mau jam berapa? Cek lagi ke sana, ke border. Jam 9 lah. Oke. Jam 10 lah. Good morning from Botan. Ini border city, not city, it's a dead city. Bangunan-bangunan gak gitu kelihatan ya di depan karena kabut tebal banget. Kita lagi mau ke border lagi. Ini bordernya. Tuh orang-orang di sini masih pada pakai hazmat gitu, baju-baju APD, bikin stres aja ya. Kita pengen nanya lagi. Ini udah hari kelima kita di sini. Apa sih yang mau jadi alasan kita untuk nggak dikasih lewat lagi? Karena udah nggak ada alasan. Kemarin tuh mereka udah terakhir 1 hari doang karantina di Laos baru boleh berangkat. Tapi kemarin sore itu udah nggak ada. Mereka udah rapat di situ sama yang pihak China-nya. Udah nggak ada lagi gitu-gituan. Udah nggak ada karantina lagi. Semua dokter juga udah dikirim balik ke China. Ini by the way bangunan toilet. Jadi, thanks to this toilet, we survive. Bagaimana? Hari kelima. Good news. Good news? Besok nggak ada name list lagi. Jadi hari ini mereka masih pakai list nama. Yeah. Yang udah karantina kali ya? Yeah. Mulai dari besok, langsung jalan aja kita. Jadi besok pagi-pagi kita langsung nyebrang nih? Oke. 6 hari di border, kita nggak tahu sih kayak gini ya. Kalau tahu kayak gini, mendingan kita explore Thailand bagian utara loh. Kita ke Pai, ke explore desa-desa Chiang Mai, Chiang Rai. Ya, nggak apa-apa lah, karena we need to make sure Alka bisa masuk. Oke. Itu concernnya juga, kita agak buru-buru kemarin. Karena kita pastikan dulu mobil. Karena dengar-dengar dari para senior yang udah duluan melintasi China, complicated banget. Mereka butuh kayak 2 minggu untuk ngedaftarin mobil, terus nanti harus dikintilin terus sama agent sepanjang perjalanan, dan mahal, dan ini dan itu. Kita jadinya agak-agak worry, jadi kita buru-buru tinggalin Thailand dan ke sini dulu, ke Laos, ke border dulu. Laos juga kita nggak sempat explore. Ya, kita sekarang juga belum masuk, belum tahu. Iya. Anyway, Laos kita nggak explore dulu guys, kita masuk China dulu, cari aman dulu. Iya. Daripada policy berubah lagi, karena mereka juga COVID lagi meledak kan. Takutnya tiba-tiba mereka close border lagi. Ini kasihan, udah 4 tahun gak ketemu mama papa. Terus kenapa sih kita ngotot banget? Ini kan aku di grup juga pada bilang, udahlah ikutin aja, kalau emang maunya karantina aja, pada bilang gitu. Kenapa sih kita ngotot banget, kita mati-matian kita tungguin policy berubah dan gak mau masuk karantina? Karena di karantina sini udah kayak bedeng doang. Dan banyak yang positif guys. Dan karuan kenapa positif? Karena imun mereka pasti jadi ngedrop di sana. Karena kondisinya juga sangat kurang manusiawi gitu. Jadi kita
daripada pick up the virus over there di karantina kan nggak lucu. Jadi ya udah kita sabar-sabar aja di sini gitu. Ternyata 6 hari membuahkan hasil ya. Iya. Manis juga akhirnya hasilnya guys. 6 hari kita di kota mati. Oke, yang mau traveling ke sini don't worry too much. Ini kita lagi transisi aja, lagi transisi dari yang pandemi ke kelihatannya mereka udah mulai open ya, udah mulai menerima kenyataan. Dari news dari Central Government, January 8th mulai buka semua. Tanggal 8 udah nggak pakai karantina lagi. Nggak pakai lagi. Even plus 3 juga udah nggak ada lagi. Semua nggak ada lagi. Tanggal 8 ya. Sekarang tanggal 27. 27 iya. 27 kita kalau tambah 8 hari 28 5. Masuk kita kan. Januari 5. 28 tanggal 5 keluar. 3 hari setelah kita keluar border buka. Tapi kita udah males juga untuk explore, masuk lagi ke Laos dari utara karena jalannya yang terlalu belum siap lah ya untuk tourism. Jadi mungkin kita akan masuk Laos lagi via Vietnam karena kita di China juga mungkin ada limitnya ya, berapa bulan mesti keluar, baru masuk lagi gitu. Nah, kita akan keluar lewat Vietnam. Dari Vietnam baru kita masuk Laos lewat Vientiane. Kita explore Luang Prabang masih oke. Tapi kalau jalan dari sini ke Luang Prabang, no thank you. Gila jalanannya parah. Katanya 2-3 hari. 2-3 hari, iya. Tapi nggak lah, debu semua. Kita jalan 1 hari full aja udah, no, we don't want this anymore. Iya betul. Gitu kurang lebih mengenai Laos guys. Ini memang jarang dibahas ya Laos ya. Ataupun kalau dibahas mungkin orang masuk dari Vientiane terus ke Luang Prabang. Oke, fine. Tapi kalau jalannya rute kita nggak cocok. Makasih. Nah itu di seberang guys, kloter terakhir hari ini orang-orang yang udah karantina. Di sini karantinanya bayarnya 300 kueh ya, 300 renminbi per hari atau 600-an ribu per orang per hari untuk makanan yang mereka sendiri nggak bisa makan. Terus banyak yang jadi positif di sana. Oke lah, mari kita cari sarapan aja yuk. Sarapan. Aduh, ada pickle-nya, ada kacangnya, ada dagingnya. Oh, koriander aku tidak mau. Silakan ambil. Aku tidak suka baunya koriander. Daun ketumbar, guys. Siapa yang doyan daun ketumbar? Mama aku paling suka ini daun ketumbar. Dia bikin pickle. Tapi aku sangat tidak suka baunya. Udah. Mari makan. Mari kita makan. Alvin keluar lagi ke border karena dia ngelihat ada orang yang baru datang kemarin, nggak pakai karantina udah bisa langsung nyebrang hari ini. Waduh, terlalu banyak mafia nih tempat, nggak bener. Udahlah. Nah, kemungkinan udah ada harapan kita bisa nyebrang either besok paling parah atau hari ini. Paling hidung dicolok-colok, ya mereka mau duit kan. Alvin udah balik guys. Jadi ternyata orang yang tadi yang bawa koper itu yang di mobil apa sih itu? Mobil golf ya. Mobil itu dia itu udah bayar karantina 300 renminbi, 600 ribu. Tapi dianya nggak mau masuk ke kabinet karantina itu, dia masuk hotel. Jadi intinya sebenarnya it's all about money guys. Dia mau bayar karantina meskipun dia nggak masuk karantinanya, it's okay. Yang penting duitnya masuk kan. Nah terus Alvin juga kesana tadi udah tanya. Ternyata meskipun aku punya valid visa untuk masuk ke China, sekarang katanya masih belum boleh masuk ke China. Aku tanya why, kenapa? Aku nggak ngerti kan logiknya di mana. Visanya udah ada, lo sebagai country udah ngasih visa tapi lo nggak kasih gue masuk gitu kan, maksudnya apa? Jadi gimana maksudnya sayang? Jalan aja. Jadi kata Alvin udahlah keluar aja, explore Laos aja. Nah ini yang sebelah kanan kita ini adalah the king here lah. Jadi perusahaan yang memanage satu special economic zone ini. Sekarang kita kemana ya? Kita menuju ke Luang Prabang. Ya kenapa tiba-tiba lupa ya? Habis alasan pertama adalah kalau kita berhasil masuk besok pun, besok itu kita tetap harus bayar PCR yang 2
the price can be surprising. Jadi oke lah, kita udah lihat banyak permainan di sini. Terus kedua, kalaupun kita masuk ke sana, kita karantinanya masih harus 6 plus 3, 9 hari. 5 plus 3, tapi hari pertama mereka nggak hitung. Iya, jadinya ya sama aja 6 plus 3 kan. Iya. Padahal di tempat-tempat lain udah 2 plus 3. Iya. Gitu. Jadi rilis dari karantina tanggal 2 Januari. Salah ya? Tanggal 6 ya? Ya mungkin lama. Pokoknya lama banget. Padahal tanggal 8 Januari China udah open border, udah nggak ada karantinaan lagi sama sekali. Jadi daripada kita buang waktu di kabinet itu, di bedeng-bedeng karantina, lebih baik kita jalan-jalan saja. Iya. Meskipun jalanannya off-road, but it's okay. I'm ready with my boba. Aku seneng banget ketemu boba. Hangat juga. Iya. Yuk, mari kita start Yuk. adventure kita. Oke.